Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu nama saya Dwi Ranti, NIM 2018-12091 dari kelas pengauditan E. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kasus Enron dan KAP Arthur Andersen. Pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu perusahaan Enron. Enron merupakan perusahaan dari penggabungan antara Internord atau penyalur gas alam melalui pipa dengan Houston Natural Gas. Kedua perusahaan ini bergabung pada tahun 1985. Bisnis inti Enron bergerak dalam industri energi, kemudian melakukan diversifikasi usaha yang sangat luas bahkan sampai pada bidang yang tidak ada kaitannya dengan industri energi. Diversifikasi usaha tersebut antara lain meliputi future transaction, trading komoditi, non-energy, dan kegiatan bisnis keuangan. Enron merupakan suatu perusahaan yang menduduki ranking 7 dari 500 perusahaan terkemuka di Amerika Serikat dan merupakan perusahaan energi terbesar di Amerika Serikat. KAP Arthur Andersen merupakan sebuah perusahaan induk yang berkantor pusat di Chicago, Amerika Serikat. Sebelumnya merupakan salah satu dari 5 biro akuntansi terbesar di dunia. Perusahaan ini menyediakan jasa audit, pajak, dan konsultasi ke sejumlah perusahaan besar. Hingga tahun 2001, perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan multinasional terbesar di dunia. Pada awal tahun 2001, partner KAP Andersen melakukan evaluasi terhadap kemungkinan mempertahankan atau melepaskan Enron sebagai klien perusahaannya. Mengingat risiko yang sangat tinggi berkaitan dengan praktek akuntansi dan bisnis Enron yang sudah dilakukan, maka dari hasil evaluasi diputuskan untuk tetap mempertahankan Enron sebagai klien KAP Andersen. Selanjutnya, saya akan membahas bagaimana sih terjadinya kasus Enron dan KAP Arthur Andersen. Di sini adalah inti dari topik yang akan saya bahas dan penjelasan bagaimana penyebab terjadinya kasus Enron dan KAP Arthur Andersen. Dimulai dari tahun 2001, yaitu tepatnya pada bulan Desember, kasus ini mulai terungkap dan terus menggelinding pada tahun 2002 yang berimplikasi sangat luas terhadap pasar keuangan global yang ditandai dengan menurunnya harga saham secara drastis di berbagai bursa efek di belahan dunia, mulai dari Amerika, Eropa, sampai ke Asia. Manipulasi keuntungan juga menjadi penyebab terjadinya tragedi kasus Enron dan KAP Arthur Andersen, yaitu disebabkan memanipulasi laporan keuangan dengan mencatat keuntungan sebesar 600 juta dolar Amerika Serikat, padahal perusahaan mengalami kerugian. Dan suatu perusahaan yang menduduki ranking 7 dari 500 perusahaan terkemuka di Amerika Serikat dan merupakan perusahaan energi terbesar di Amerika Serikat, jatuh bangkrut dengan meninggalkan hutang hampir sebesar 31,2 miliar US dollar. Dan selanjutnya, salah seorang eksekutif Enron dilaporkan telah mempertanyakan praktek accounting perusahaan yang telah dinilai tidak sehat dan mengungkapkan kekhawatirannya berkaitan dengan hal tersebut kepada CEO dan partner KAP Andersen pada pertengahan 2001. CEO Enron menugaskan penasihat hukum perusahaan untuk melakukan investigasi atas kekhawatirannya tersebut, tetapi tidak memperkenankan penasihat hukum untuk mempertanyakan pertimbangan yang melatar belakangi akuntansi yang dipersoalkan. Hasil investigasi oleh penasihat hukum tersebut menyimpulkan bahwa tidak ada hal-hal yang serius yang perlu diperhatikan.
Pada tanggal 16 Oktober 2001, Enron menerbitkan laporan keuangan triwulan ketiga. Dalam laporan itu disebutkan bahwa laba bersih Enron telah meningkat menjadi 393 juta US dollar, naik 100 juta US dollar dibandingkan periode sebelumnya. CEO Enron, Kenneth Lai, menyebutkan bahwa Enron secara berkesinambungan memberikan prospek yang sangat baik. Ia juga tidak menjelaskan secara rinci tentang pembebanan biaya akuntansi khusus atau special accounting charge sebesar 1 miliar US dollar yang sesungguhnya menyebabkan hasil aktual pada periode tersebut menjadi rugi 644 juta US dollar. Para analisis dan reporter kemudian mencari tahu lebih jauh mengenai beban 1 miliar US dollar tersebut, dan ternyata berasal dari transaksi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang telah didirikan oleh CEO Enron. Dan pada tanggal 2 Desember 2001, Enron mendaftarkan kebangkrutan perusahaan ke pengadilan dan memecat 5.000 pegawai. Padahal pada tanggal 16 Oktober 2001, Enron menerbitkan laporan keuangan triwulan yang menyatakan bahwa prospek perkembangan yang cukup baik di perusahaannya tentang laba yang didapatkannya. Pada saat itu terungkap bahwa terdapat hutang perusahaan yang tidak dilaporkan senilai lebih dari 1 miliar dolar. Dengan pengungkapan ini, nilai investasi dan laba yang ditahan atau retained earning berkurang dalam jumlah yang sama. Dengan terjadinya hal tersebut, maka Enron dan KAP Anderson dituduh telah melakukan kriminal dalam bentuk penghancuran dokumen yang berkaitan dengan investigasi atas kebangkrutan Enron atau penghambat terhadap proses peradilan. Dana pensiun Enron sebagian besar diinvestasikan dalam bentuk saham Enron. Sementara itu harga saham Enron terus menurun sampai hampir tidak ada nilainya. KAP Anderson diberhentikan sebagai auditor Enron pada pertengahan Juni 2002. Sementara KAP Anderson menyatakan bahwa penugasan audit Enron telah berakhir pada saat Enron mengajukan proses kebangkrutan pada 2 Desember 2001. Kemudian CEO Enron, Kenneth Lai, mengundurkan diri pada tanggal 2 Januari 2002, tetapi masih dipertahankan posisinya di Dewan Direktur perusahaan. Pada tanggal 4 Februari, Mr. Lai mengundurkan diri dari Dewan Direktur perusahaan. Tanggal 28 Februari 2002, KAP Anderson menawarkan ganti rugi sebesar 750 juta US dollar untuk menyelesaikan berbagai gugatan hukum yang diajukan kepada KAP Anderson. Dari pihak pemerintah Amerika, the US General Service Administration melarang Enron dan KAP Anderson untuk saat itu tidak melakukan kontrak pekerjaan dengan lembaga pemerintah di Amerika. Konon katanya kasus ini juga terjadi ada campur tangan oleh orang-orang berada di Gedung Putih, yaitu salah satunya Wakil Presiden Amerika. Lanjut, pada tanggal 14 Maret 2002, Departemen Kehakiman Amerika memvonis KAP Anderson bersalah atas tuduhan melakukan penghambatan dalam proses peradilan karena telah menghancurkan dokumen-dokumen yang sedang diselidiki. Pihak-pihak yang ikut terlibat dalam kasus Enron dan KAP Arthur Anderson adalah Board of Director Enron, yaitu Dewan-Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Non-Eksekutif, dan pihak dalam perusahaan atau pihak-pihak intern yang berada di dalam perusahaan Enron. Dan Direktur Keuangan Enron, karena di dalam Direktur Keuangan Enron tersebut sebagian besar staf accounting berasal dari KAP Anderson. Dan jadi ada kayak hubungannya kenapa staf keuangan di perusahaan Enron itu berasal dari KAP Anderson. Dan terakhir adalah orang dalam Gedung Putih, termasuk
wakil presiden Amerika Serikat. Pada saat itu, kenapa bisa dituduh kalau wakil presiden Amerika Serikat itu ikut? Karena pada saat itu lembaga ternama The Center for Public Integrity menyatakan Lai telah menyumbang 139.500 dolar Amerika Serikat untuk kampanye politik George W. Bush selama bertahun-tahun. Sumbangan Lai itu adalah bagian dari 602.000 dolar Amerika Serikat sumbangan karyawan Enron atas berbagai kampanye politik Bush. Selain itu juga, Lai dan istrinya menyumbang sebesar 100.000 US dollar Amerika Serikat ketika Bush dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat pada tahun 2001. Kita ingat kembali kasus Enron ini muncul pada tahun 2001. Jadi masih ada kaitannya antara Presiden Bush dengan kasus Enron dan KAP Arthur Andersen. Pihak yang salah dalam kasus ini sendiri adalah perusahaan Enron, di mana perusahaan Enron CEO-nya Mr. Lai mengundurkan diri dari jabatannya sebagai CEO. Dan perusahaan Enron juga bangkrut karena mempunyai hutang yang banyak. Sedangkan KAP Andersen terus menerima konsekuensi dari apa yang telah dilakukannya, dari konsekuensi negatif dan pengungkapan yang meningkat mengenai keterlibatan pegawai KAP Andersen dalam kasus Enron. Tanggal 22 Maret 2002, mantan ketua Federal Reserve Paul Volcker yang direkrut untuk melakukan revisi terhadap praktek audit dan meningkatkan kembali citra KAP Andersen untuk mengusulkan agar manajemen KAP Andersen yang ada diberhentikan dan membentuk suatu komite yang diketuai oleh Paul sendiri untuk menyusun manajemen yang baru. Tanggal 8 April 2002, seorang partner KAP Andersen, David Dunsan, yang bertindak sebagai penanggung jawab audit Enron, mengaku bersalah atas tuduhan melakukan hambatan proses peradilan dan setuju untuk menjadi saksi kunci di pengadilan bagi kasus KAP Andersen dan Enron. Tanggal 15 Juni 2002, juri federal di Houston menyatakan KAP Andersen bersalah telah melakukan hambatan terhadap proses peradilan. Dampak dari akibat kasus ini adalah pemerintah Amerika Serikat menerbitkan SOX, yaitu Sarbanes-Oxley Act, untuk melindungi para investor dengan cara meningkatkan akurasi dan reliabilitas pengungkapan yang dilakukan perusahaan publik. Selain itu juga dibentuk pula Public Company Accounting Oversight Board. Dan yang kedua, KAP dilarang memberikan jasa non-audit kepada perusahaan yang diaudit. SOX melarang pemusnahan atau manipulasi dokumen yang dapat menghalangi investigasi pemerintah kepada perusahaan yang menyatakan bangkrut. Yang keempat, IFAC atau International Federation Accountant pada akhir tahun 2001 merevisi kode etik bagi para akuntan yang bekerja agar menjadi whistleblower. Yang kelima adalah ICPA and The Big Five KAP di Amerika Serikat mendukung inisiatif reform yang melarang KAP untuk menawarkan jasa internal audit dan jasa konsultasi lainnya kepada perusahaan yang menjadi klien audit KAP yang bersangkutan. Menyusun undang-undang yang mengharuskan perusahaan go public melaksanakan dan melaporkan ketaatannya terhadap pedoman corporate governance. Yang ketujuh adalah kredibilitas akuntan publik menjadi jatuh di mata publik atau di mata masyarakat karena kasus tersebut. Dari penjelasan kasus Enron dan KAP Arthur Andersen, kita dapat menyimpulkan bahwa Enron dan KAP Arthur Andersen sudah melanggar kode etik yang seharusnya menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya dan bukan untuk dilanggar.
Kedua-duanya menuai kehancuran di mana Enron bangkrut dengan meninggalkan hutang miliaran dolar, sedangkan KAP Arthur Andersen sendiri kehilangan keindependensiannya dan kepercayaan dari masyarakat terhadap KAP tersebut. Juga berdampak pada karyawan yang bekerja di KAP Arthur Andersen, di mana mereka menjadi sulit untuk mendapatkan pekerjaan akibat kasus ini.